Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Medan. Ya, selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Aray Anarko dan Bang Agus Haidir ya, anak Gusdir. muda. Gusdir. Oke. Biar seperti seperti keturunan para kiai ya. ya, Gusdir. Oke. Agus Haidir. Agus Haidir. Tapi lahirnya bukan bulan Agustus ya? Oh enggak. Enggak Kita ya? di luar bulan Agustus. Oke. Ini satu hal yang menarik ya. Bernama Agus tapi tidak lahir di bulan Agustus. Kita kan nggak mau mainstream. Iya betul. Kalau nama Agus lahir di bulan Agustus, itu sudah biasa ya. mainstream. Mainstream sekali ya. Mainstream sekali. Kita kan nggak mau. Betul. Agus tapi bulan lain. Lain ya. Sama kayak orang namanya Juli, tapi lahir bulan Juni. Nah, Oke, Juli itu jumpa libas. Oke Bang, ini apa ini hari ya, ini? seperti biasa, selamat sore Medan menghadirkan 3 berita, 3 dan bisa jadi ada plusnya, berita yang paling hot Hot ya. dalam satu hari ini. Satu hari ini. Yang pertama dari apa tadi? Penangkapan terduga Terduga teroris. Jadi sejak pagi tadi sudah heboh ini beritanya, dan tidak hanya di satu tempat ya, hanya ada di Medan, kemudian ada di kabar-kabarnya di Binjai atau di Langkat tadi kita belum jelas, satu lagi di Tanjung Di Balai. Binjai. Di Binjai, iya. Berarti Medan, Binjai dan Tanjung Balai. Tanjung Balai. Deli Serdang juga. Waduh. Yang di Semen Cirim. Oh iya, itu dari Serdang. Iya. Iya. Memang agak luput memang ya Deli Serdang ini. Serdang ya, karena banyak Agak dia. besar dia. Tapi ngomong-ngomong kita pakai masker terus nih. Iya, ini mohon maaf netizen, saya dan Bang Agus mungkin saya ya buka masker karena agak sedikit ngos-ngosan ya. Jadi netizen mohon tidak rewel ya. Karena saya sudah steril, jangan takut dan khawatir. Setiap orang yang masuk studio juga ke kantor ya, ini dan ke studio ini. Jadi ada banyak tahapan, lapisan, ya kan? banyak lapisannya. Iya, ya. lapisan. Kita nggak diperiksa. sembarangan. Kalau kita reaktif saja kita tidak boleh masuk kantor. Dan seperti aturan pemerintah, pekerja non esensial itu boleh beraktivitas di kantor, tapi hanya 30%. Dan itu sudah kita terapkan. Ya kan? Jadi kalau kalian netizen ke kantor Tribun, itu yang dari atas sampai bawah, kami ada 4 lantai, itu paling yang datang itu 15 orang, nggak sampai. Nah, lebih banyak pun hantunya kurasa dari kita ya. Rame-rame nanti kayak Jadi kalau kita nggak pakai masker ya ini sudah karena kami saja yang di sini sebenarnya. Ya mungkin bisa dilanjutkan Bang. Nanti kalau payah netizen nih kan. Iya. Ya. Lain menunggu informasi. Ada sudah berapa yang tertangkap tadi? Ada sekitar 7 orang ya. informasinya. Informasi sementara ada 7 orang. Ada dia macam-macam ini pekerjaannya. Tadi saya dengar ada yang guru. Kemudian ada yang pekerja elektronik ya. Elektronik dan di toko spare part sepertinya. Oh iya. Diciduk saat berangkat bekerja. Ya itu. Jadi ini ada apanya? Reporter kita yang melaporkan. Ada. Videonya pun ada. Videonya. Atau Ini videonya dulu ya. Videonya Oke, dulu baik, ya. baik. Ya. Ini netizen ya videonya ya. Benar pihak kepolisian ada datang pagi atau malam tadi Pak? Ada Pak tadi pagi. Kebetulan ada warga menyewa di sini dia Pak. Dia bukan penduduk Semen Cirim. Dia penduduk Silindak, Pak, apa nama? Silindak. Pakem kan apapun ke dalam. Dia ada 2 tahun lah nyewa di sini Pak. Sehari-hari bekerja sebagai apa Pak? Sehari-hari dia kerja di Mas Pion kalau nggak salah. Mas Pion apa? Artinya kerjanya pulang hari ya Pak? Pulang hari di Jalan Asia sana kerja dia. Setiap hari pulang ya, tidak ada artinya gelagat yang mencurigakan. Artinya ya dia setiap pulang kerja rumah nanti waktu sholat maghrib bisa subuh tetap berjemaah dia. Nggak pernah ada cerita apa-apa ya.
baiklah semua, hubungan nggak pernah dia artinya mengajak atau cerita-cerita tentang apa aja nggak ada. Memang Komunikasi dengan tetangga seperti apa Pak? ya kalau tetangganya memang cuman kami di sini ya paling dengan kami aja lah, nggak ada cerita-cerita apa-apa. Nah, cuman itu aja lah pulang. Nggak pernah ada teman-temannya datang misalnya? Nggak ada, nggak ada. Pak, siapa namanya Pak? Pak Ratimin. Umurnya berapa Pak? Kelahiran 71 ya. Berapa orang Pak yang diamankan Pak? Satu aja. Satu orang ya Pak. Dia di sini Istrinya dulu warga saya, tapi sudah pindah karena dia menikah sama warga Singgal, dia pindah. Kebetulan dia karena orang tuanya sakit, dia datang. Dia datang bersama suaminya melihat orang tuanya sakit karena orang tuanya warga saya. Nah setelah dia lihat, itulah dia menginap karena istrinya juga sakit, jadi belum bisa pulang. Saya hanya tahunya begitu. Tadi pagi saya ditelepon, saya datang di situ. Tinggalnya di Singgal katanya. Di Sunggal. Ya, ya, lawan yang punya telepon dari ini apa namanya? Densus. Ya, dari Densus. bukan Densusnya, dia bilang dia dari Brimob. Dari Brimob. Ya, dari Brimob. Ya, dia panggil saya, Ibu, ini ada saya mau mulai dari rumah warga Ibu. Jadi kami minta ditemani, katanya kasih datang. Bu, selain Dari di mana, Bu? Ya, dari Brimob, dari Brimob. Bu, selain diamankan satu orang ini, Bu, ada nggak polisi bawa barang-barang gitu? Ya hanya ini bukti kereta tadi dibawa, Sepeda motor ya, Bu? sepeda motornya dibawa, sama HP. Ya, baik. itu tadi. Heeh. Itu ada 2 video tadi. Ya, Bang. tadi itu kita jelaskan tadi itu video dari 2 lokasi yang berbeda ya. Satu di Semen Cirim dan satu lagi di Jalan Tritura Gang Neo, Kecamatan Medan Johor. Oh, Medan Johor Medan ya. Johor. Nah, jadi yang di apa namanya? Yang di Semen Cirim itu inisialnya R, R. kemudian yang di Medan Johor itu inisialnya H. Hah. Sebenarnya yang tadi yang di Medan Johor itu bukan kediaman dari si terduga, tapi rumah mertuanya. Oh, di rumah mertua. Rumah Apa mertuanya. ya? Komplek Mertua Indah ya. Jadi Iya, iya. dulu itu yang warga di situ adalah istrinya. Jadi setelah Oh. menikah dengan si H, istrinya itu ikut dia. Nah, mereka tadi ditangkap ketika H dan istrinya itu sedang mengunjungi mertuanya yang sedang sakit. Oh. Kabarnya seperti itu. Jadi polisi mendapat informasi dan langsung digrebek ke sana. Digrebek, ditangkap ya. Iya, iya. Iya, iya. Ini ada reporter kita nggak yang Ada melaporkan reporter dari kita lapangan? tadi Freddy, Freddy. ada tadi dari Semen Cirim dia melaporkan. Freddy apakah masih Mengudara, Freddy? mengudara? Iya. Oh, sudah. Ya, halo. Halo. Halo, ya. Di belakang sepertinya ada rona-rona merah putih ya. Warna-warna kebangsaan ya, tapi nggak ada baliho kan ya, baliho. Ada Fred. Baliho ada nggak? Aman. Oh, nggak ada Kosong, ya? Bang, kosong, Bang. Partai politik nggak ya? Ya, silakan Fred dilaporkan seperti apa pantauan di lapangan soal kasus dugaan terorisme ini. Iya, baik Bang Arai dan juga Bang Agus. Jadi tadi tim Densus 88 itu menangkap terduga teroris di beberapa wilayah yang ada di Medan, salah satunya yaitu di Semen Cirim dan juga di Jalan Tritura Medan, Kecamatan Medan Johor dan Kota Binjai dan Tanjung Balai. Dan hasil wawancara kami tadi di Semen Cirim bahwa satu terduga teroris yang berinisial R itu umur 50 tahun itu ditangkap saat mau bekerja di salah satu toko spare part yang ada di Medan. Jadi tadi dia itu diamankan tidak di rumah tapi di perjalanan, namun setelah diamankan barulah tim Densus 88 yang didampingi oleh kepala dusun itu turut menggeledah di rumah terduga teroris yang ada di Desa Semen Cirim itu. Jadi tadi berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian itu, ini keterangan dari anak korban inisial K. Dia mengatakan bahwa polisi pada saat itu mengamankan 3 buah handphone rusak milik ayahnya yang ikut diamankan pada pukul 9 pagi tadi. Begitu. Dan informasi terbaru yang kami terima ini dari
Kabid Humas Mabes Polri itu totalnya itu ada 5 orang terduga teroris yang diamankan, yaitu inisial R, H, AK, dan DI dan I. Sementara itu untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Jadi tadi Kabid Humas Mabes Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argoyono mengatakan bahwa sampai saat ini masih dilakukan pengembangan dan juga pemeriksaan terhadap 5 terduga teroris itu, dan dia menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah jaringan dari Jamaah Islamiyah. Begitu Bang Arai dan juga Bang Agus. Artinya informasi di awal yang kita terima kan ada 7 terduga, tapi yang sudah dipastikan itu 5 ya, dan mereka ini jaringan Jamaah Islamiyah. JI. Ini jaringan lama berarti ya? Afiliasinya ke Abu Bakar Ba'asyir begitu ya? Kalau Jamaah Islamiyah ini ya? Ya, kita tahunya seperti itu kan. Dari kasus-kasus yang terdahulu ketika itu disebut JI itu selalu pasti, ke Ustadz Abu Bakar ya. Ya. Ini ada kaitannya nggak dengan misalnya penggerebekan yang Juli kemarin di Percut Setuan yang ditemukan juga ada senjata api begitu? Apakah tadi ada pertanyaan sampai ke sana misalnya soal indikasi-indikasi jaringannya ini sama atau seperti apa gitu? Ya, jadi tadi kita sempat menanyakan juga soal tanggapan yang sebelumnya juga, tapi Kabid Humas Mabes Polri belum bisa menerangkan. Dia mengatakan bahwa soal lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan oleh Polda Sumut begitu Bang Ara. Jadi dia belum bisa menerangkan, dan sementara itu kita lagi mencoba mengkonfirmasi Polda Sumut soal bagaimana apakah 5 terduga teroris ini akan langsung diterbangkan Jakarta atau untuk sementara ditahan di Polda Sumut begitu. Itu tadi Freddy, kami ada baca laporan dari beberapa kawan-kawan kita yang di lapangan tadi. Ketika itu ditangkap, warga sekitar itu merasa shock, terkejut bahwa selama ini terduga teroris ini dikenal baik dan cukup bersosialisasi. Ini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Kalau sebelumnya ketika itu kita tanya yang seperti itu, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang generik dari wartawan, bagaimana keseharian dari pelaku ini, para terduga ini, dan biasanya jawabannya itu mereka tertutup begini begitu, kan? Ya, ini tidak. Ini justru malah dikenal terbuka, ya kan? Sering berkomunikasi. Itu apakah ada semacam perubahan perilaku ya? Iya, baik Bang Agus dan juga Bang Arya. Jadi tadi kita juga wawancara dengan ada 5 tetangga terduga teroris juga. Mereka menyebutkan bahwa R ini merupakan warga yang baik dan juga ramah terhadap tetangganya. Jadi setiap kali dia pulang sholat dari masjid yang hanya beberapa meter saja dari rumahnya itu ya menyempatkan untuk berbincang-bincang dulu dengan tetangganya, dan berdasarkan cerita mereka bahwa si R ini sama sekali tidak tertutup. Ia sering ngobrol-ngobrol dengan para suami, tapi selama dalam obrolan itu ia tidak pernah mengajak untuk ke hal-hal yang menjurus kepada arah terorisme atau kejahatan terorisme. Jadi ia dikenal cukup baik, begitu pula dengan istri dan juga anak-anaknya. Bahkan tadi kita sempat bertemu dengan salah satu anaknya perempuan inisial K, umur 22 tahun. Dia menyebutkan bahwa orang tuanya itu merupakan pribadi yang baik, kepala keluarga yang baik, mengayomi dan juga sayang keluarga. Ia bekerja sehari-hari sebagai bekerja di salah satu toko spare part yang ada di Medan. Begitu. Oh, ini yang anaknya yang inisial K, yang R tadi K ya. Ayahku bukan teroris. Ya. Ayahku bukan bapakku. Oh maaf, itu judul sinetron Indosiar ya. Sinetron yang nggak genah. Iya ya. Ayahku bukan bapakku. Ibuku adalah ibuku. Freddy, satu lagi. Ini kan biasanya juga kalau kita ini kan sudah beberapa kali kita liputan terorisme seperti ini kan. Biasanya ada barang-barang bukti yang ditemukan yang disebut-sebut tanda kutip mengarah kepada itu, misalnya buku cara membuat bom, atau panah, atau kabel-kabel dan lain sebagainya. Ini tadi disebutkan rusak. Hanya handphone rusak. Itu ya. Apakah ada kira-kira yang lain yang ditemukan? Ya, jadi tadi itu untuk yang di Desa Semencirim itu memang 3 buah handphone rusak dan juga 1 buah sepeda motor Honda Supra milik terduga teroris. Sementara itu ada juga
beberapa barang bukti yang diamankan, yaitu yang ada di Binjai ya, terduga teroris yang ada di Binjai, yakni itu ada 7 buah buku berjudul Zionis dan Syiah, 1 buku baru Suara Syam, baru mewaspadai penyimpangan Neo Murji'ah, 1 buku, baru ada buku Membongkar Kesesatan Ghafatar, baru Sehat dan Kaya dengan Sedekah. Lalu ada buku tabungan Bank Mandiri Syariah, 1 unit ATM Bank Mandiri Syariah dan 1 kartu NPWP, dan juga 2 unit handphone masing-masing, 1 merek HP Nokia dan 1 Android, serta 1 sertifikat wakaf tunai program 1 juta donatur untuk Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Huda gratis. Baru setelah itu ada 1 berkas kotor bertulisan Arab, setelah KPK dan juga kartu BSM, itu untuk yang di Binjai. Jadi ada beberapa buku memang, dan juga ada beberapa handphone aktif dan juga beberapa handphone yang rusak begitu, Bang Arai dan juga Bang Agus. Bukunya judulnya Sehat dan Kaya dengan Bersedekah ya. Apakah bersedekah juga termasuk indikasi kegiatan terorisme? Dan mempelajari Ghafatar juga merupakan kegiatan terorisme? Ini mungkin nanti bisa juga ditanyakan lebih lanjut ya kan, agar tidak blunder begitu ya. Ini sama-sama juga nih, kalau ada buku Karl Marx dianggap PKI. PKI ya kan, membaca buku Marxis misalnya, ini komunisme ya kan, ini anti PKI ya, begitu gitu. Ini perlu juga nanti ditegaskan juga. Itu mungkin. Oke. Baik Padli, Freddy. Kapan berubah namanya? Baik Freddy. Terima kasih banyak atas laporannya. Oke Bang, sama Bang. Ya. Ya itu tadi Bang. Jadi hari ini tanggal 13 Agustus ya, ditangkap ada 5 rupanya terduga teroris dari berbagai lokasi ya kan. Sebenarnya aku juga bertanya-tanya ini Bang, kenapa terorisme ini kok nggak ada habisnya gitu? Oke lah, jadi ada 2 ini menurut saya. Pertama, yang memang benar-benar dia terlibat dengan terorisme. Yang kedua, masih diragukan kadar keterlibatan keterorismeannya, ya kan? Nah, kalau yang masih diragukan kadarnya ini, nah ini yang kadang jadi pertanyaan juga sama kita. Misalnya saya teroris, kita berteman, karena saya pernah ngirim pesan, abang ditangkap terus dituduh juga jadi teroris. Nah ini kan juga maunya ya barangkali kan, kalau ada hal-hal seperti itu mungkin harus juga gimana ya, jangan sampai apa ya, berarti salah sasaran begitu ya. Kayak apa juga ya, kayak pandemi corona ini juga Oh, di gitu. tracking ya, Di tracking. siapa yang sudah pernah dekat Ya kan, tracking, gitu kan? ya kan? Itu kan gitu. Misalnya berkomunikasi dengan siapa, oke lah itu cara penyelidikan petugas. Tapi harapan kita jangan sampai salah sasaran begitu. Ya kan? Kemudian soal itu tadi, orang-orang yang sudah terbukti melakukan aksi teror ini cara pikirnya itu kayak apa gitu. Dia melakukan aksi teror dengan dalih ingin menciptakan kedamaian. Bagaimana caranya menciptakan kedamaian? Dengan melakukan aksi kekerasan dengan pengeboman. Ini ajaran yang dari mana gitu? Nggak logis ya. Iya, agama manapun nggak pernah mengajarkan itu. Tidak pernah mengajarkan Ya kan? kekerasan. Ini kan agak aneh ya Bang. Jihad tapi merusak apa sendiri ya. Kalau mau jihad kemari kan? Iyalah, ke Palestina, ke Palestina gitu. Atau ke negeri-negeri apalah. Kalau memang misalnya membenci Amerika dan negara sekutunya, datang aja ke Gedung Putih, ledakan aja Gedung Putih di sana. Jangan nanti misalnya orang yang lagi ibadah diserang begitu kan, orang yang lagi di mall diserang. Oke lah, dalihnya mengebom kafe-kafe dulu kan, waktu zamannya Amrozi, dia beranggapan bahwasannya orang yang berada di kafe itu pasti berbuat maksiat katanya ya kan, karena penuh dengan ketelanjangan katanya ya kan. Oke lah kalau itu alasannya, tapi kan nggak semua orang yang ada di kafe itu berbuat maksiat. Tapi intinya kan memang pembunuhan itu tidak boleh dalam ajaran agama apapun tidak boleh. Jadi ya kan? walaupun apa misalnya kita benci Amerika atau benci Israel misalnya kan, ya kan kita mengebom apa gitu kan, kita nggak ini kan, bukan ajaran yang baik seperti itu. Kita juga inilah
ingin juga memberi apa ya, satu pandangan kalau bisa anak-anak muda zaman sekarang ya jangan sampai gitu dicuci kepalanya atas nama jihad, atas nama agama, mengebom gereja, mengebom rumah ibadah yang lain. Ini menurut saya nggak rasional ajaran-ajaran seperti ini. Nggak masuk di akal gitu. Ya kan, kalau dijanjikan kalian ngebom ini masuk surga, omong kosong itu semua. Nggak ada. Kalau memang ada orang yang mengajak kita melakukan aksi bom bunuh diri, bilang aja gini, kok nggak bapak aja di luar? Kan gitu kan? Betul nggak bang? Dia ngajari kita, ini pahalanya besar katanya kan angin surganya kan begitu kan? Ini pahalanya besar. Padahal dia nggak melakukan ya, Nggak, orang yang disuruh iya ya. kan? Harusnya kan kita berpikir logika. Memang kebanyakan sasarannya ini adalah kalangan mahasiswa yang mungkin galau ya kan? Yang di tengah keadaan yang frustasi kan, kadang orang-orang yang seperti itu yang gampang dimasuki, tapi ya mbok rasional gitu loh. Tadi bagus tuh apanya, usulnya. Iya, Kalau kan? ada yang datang seperti itu, ya kan, menawarkan gitu aja, bilang bapak aja lah dulu, bilang Iya. kami main Mobile Legend dulu lah. Atau ikut saya misalnya jalan-jalan nggak apa-apa. Iya. Saya apalah, saya hibur lah nanti ya kan, jangan sampai lah diajari ini kita nanti kamu akan masuk surga bertemu dengan 7 bidadari, omong kosong itu semua. Kalau mengatasnamakan, aduh jangan sampai lah, khususnya teman-teman yang kalangan mahasiswa ya kan, kalangan pelajar, karena pelajar pun mudah juga bang. Iya Saya kan, ingat karena abang nggak yang di Setiabudi, Iya. anak seorang pengacara itu kan yang bomnya gagal meledak. Nah itu kan aduh, Sekarang kasihan loh sudah mulai ke tingkat yang lebih rendah kan, ke anak sekolah, Anak sekolah. SMP bahkan sekarang sudah mulai. Kemarin di Filipina gitu juga, orang tuanya sudah meninggal waktu itu ngebom di Filipina di Muru, anaknya masih ada bang. Anaknya itu yang mau dijadikan calon pengantin tapi sempat diamankan kepolisian di Filipina. Nah hal-hal seperti ini kan ya aduh, ini ajaran dari mana gitu loh, ngebom ini. Ingin menciptakan kedamaian tapi kok malah menciptakan ketakutan yang baru gitu, mencelakai Dan orang mencelakakan orang lain. Iya, ini coba tolong ya, tolong. Udahlah, kalau ada yang ngajak-ngajak ngebom apa segala macam, bilang aja, bapak di luar ya pak, aku mau ikut siarai, bilangnya kan. Kemana gitu jalan-jalan kan? Iya, masih banyak yang indah-indah. Iya. Ya kan? Kalau mau nengok bidadari nanti ku bawa ke mana, ke Delta, ke mana. Itu bukan bidadari tuh. Oke, kita lanjut. Ya, mungkin kita itu lanjut. ya soal bom-bom ini. Ya, ini kasusnya masih terus bergulir ya. Polisi masih terus melakukan pengembangan. Jadi info awal kita dapat itu ada 7, tapi tadi reporter kita mengatakan sejauh ini 5. Kita tidak tahu apakah yang 2 lagi itu sedang dalam pengembangan mungkin ya. atau bisa jadi tidak, atau bisa Karena juga jadi sumber saya bertambah. tadi menyebutkan 7. Ya, oke. Itu Itu dari tadi ya, soal itu yang pertama terorisme. dari terorisme. Kemudian yang Ini kedua ini soal apa ini bang? Kedua soal perkopitan duniawi. Perkopitan duniawi. Masih tetap perkopitan Oke. duniawi, tapi ini Wali Kota Medan Bobi Nasution dia merespons aturan usulan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut akses untuk masuk ke fasilitas umum itu harus ada sertifikat vaksin. Oh, misalnya masuk mall. Misalnya gitu masuk ya. mall, misalnya masuk ke bioskop atau ke mana-mana lah, Iya. atau ke kafe dan Kafe. restoran dan sebagainya, itu harus menunjukkan sertifikat Sertifikat vaksin. vaksin ya. Tadi oleh Bapak Wali Kota Bapak Wali kita Kota kita. Bobi Nasution menyebut bahwa aturan itu belum akan diberlakukan di Medan. Oh, berarti Pak Bobi nggak kurang sepakat ya dengan Pak Luhut ya. Oh, gitu ya. Ini menantu presiden ini sepertinya punya cara pikir yang milenial ya. Yang Ya, sedap. yang sedap lah ya. sedap. Tidak pengen merepotkan rakyat juga mungkin ya. Iya. Nah, kita apresiasi Pak Bobi ya. Ini apa alasan Pak Bobi ini mungkin Iya. bisa kita lihat dalam video ini.
Perluas di Kota Medan kita siap, tinggal harus bisa kita lihat ini capaian vaksinasi di daerah. Vaksinasi di Kota Medan hari ini 21,6% yang sudah divaksin. Nah, kalau misalnya nanti diperluas sampai ke Kota Medan, harapan kami tentunya dari pemerintah Kota Medan agar jumlah vaksin yang masuk ke Kota Medan itu pasti tetap lebih stabil, itu saja. Lebih stabil karena apa? Jangan nanti kita buat aturan masuk ke suatu tempat pelayanan harus pakai vaksin, tapi vaksinasinya belum masif. Jadi yang harus berbarengan, yang penting harus berbarengan kalau ini dilakukan. Ini harus berbarengan dengan target kita yang mau kita sampaikan. Vaksinasi nanti kita kurangi yang massal, tapi kalau bisa kita zoom mungkin lebih dalam lagi sampai tingkat ke kepala lingkungan gitu. Tapi kalau melihat kondisi saat ini banyak warga yang sudah vaksin tapi sertifikatnya belum keluar, Pak. Itu bagaimana? Nah ini memang ini yang saya sampaikan, keterlambatan vaksinasi, contohnya keterlambatan vaksinasi yang saya sampaikan. Yang keterlambatan vaksinasi ini tidak mengganggu kerja antibodi di dalam tubuh. Namun ini memang catatan dari pikir kita, kalau keluar jadwal harus diulang lagi. Gitu ya Pak. Ini ya Pak. Yang mana lagi keluar? Nah, itu tadi keterangan Pak Wali ya. Pak Wali. Tapi Pak Wali tadi kayaknya agak palak juga. Mik kok mati. Itu. Ini Pirngadi ini pun aduh buat acara ya. Tolonglah diseptikan ya kan. Iya, palak juga Pak Wali tadi. Ini kok kayak mau dimain-main ya aku kan gitu. Itu tadi ya Bang, keterangan Pak Wali ya. Jadi intinya itu vaksinasi itu baru bisa dijadikan ini ya, sertifikat ya. Iya, sertifikat. Sertifikat vaksinasi itu baru bisa dijadikan apa ya, akses untuk masuk itu ketika vaksinasi itu sudah merata. Ini gimana Mas? Ya kan? Orang bukan tak mau orang vaksinasi sekarang. Memang masih ada yang nggak mau lah dengan berbagai alasan, takut jarum suntik atau bagaimana ya kan. Tapi rata-rata itu sekarang sudah mau, dan buktinya itu kalau ada vaksinasi massal itu selalu membludak ya kan? Sampai melanggar prokes. Seperti yang di sana. Iya, betul. Itu kan buktinya masyarakat itu sangat antusias dengan itu. Nah, persoalannya adalah vaksin, ketersediaan vaksinnya yang sekarang ada nggak? Ada atau enggak kan itu dia. Kemarin lagi diusahakan katanya. Ini ada laporan reporter nggak ini? Ada. Siapa ini Bang? Ada reporter kita Hani. Oke. Hani. Nah, itu. Halo Bang Agus dan Bang Arai. Oke, halo. Ya, silakan dilaporkan bagaimana soal masalah persertifikatan Covidan duniawi ini. Iya, Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi mengenai aturan yang dibuat pemerintah pusat mengenai kewajiban untuk menunjukkan sertifikat vaksin untuk syarat masuk ke tempat umum seperti mal, angkutan umum dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Dan Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi hal ini mengatakan jika aturan tersebut diperluas dan Medan masuk ke dalam salah satu aturan itu, beliau mengatakan siap untuk dilakukan, tapi beliau meminta agar pemerintah pusat memberikan pasokan vaksin itu kepada Kota Medan lebih stabil lagi dan lebih mencukupi untuk seluruh masyarakat Kota Medan. Karena untuk saat ini masyarakat Kota Medan sendiri masih sedikit yang sudah menerima vaksin. Yang kemarin sebelum lansia dan juga anak usia 12 sampai 17 tahun masuk ke dalam cakupan vaksin, Kota Medan itu sudah mencapai 46,5% yang sudah menerima vaksin. Sementara setelah udah diperluas lagi, anak-anak sudah bisa menerima vaksin, lansia juga sudah bisa menerima vaksin. Jadi menurun jumlah yang sudah menerima vaksin ini di Kota Medan. Jadi data terakhir dari Dinas Kesehatan Kota Medan itu tanggal 9 Agustus 2021 baru 22,18% dari seluruh masyarakat Kota Medan yang sudah menerima vaksin, dan itu yang baru menerima vaksin dosis pertama, sementara yang udah lengkap menerima dosis vaksin pertama dan dosis kedua itu
baru 14,90% dari total 1,9 juta penduduk Kota Medan yang masuk ke dalam yang bisa divaksin atau menerima vaksin gitu Bang. Jadi sejauh ini kemarin kan katanya ada kekosongan vaksin. Itu bagaimana? Dari pusat bagaimana koordinasinya dengan daerah? Dengan Pemko Medan lah khususnya. Ya baik Bang, kalau untuk vaksinasi yang masuk ke Kota Medan kemarin sekitar 1 minggu yang lalu, karena Kota Medan itu termasuk ke dalam 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, jadi Kota Medan menerimanya dari provinsi. Jadi setiap vaksin yang masuk dari pusat itu masuk dulu ke provinsi, kemudian provinsi menyebar ke 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kemarin itu per hari Senin sekitar tanggal 10 Agustus 2021 itu masuk ke provinsi sebanyak 10.000 dosis vaksin. Sementara jumlah 10.000 ini harus disebar lagi ke 33 kabupaten kota. Jadi berdasarkan wawancara terakhir kami dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, itu mengatakan bahwa Kota Medan hanya mendapat sekitar 5.000 dosis. Yang itu harus disebar lagi ke seluruh fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kota Medan yang jumlahnya sekitar 105 fasilitas kesehatan yang ada di Kota Medan. Kalau untuk yang puskesmas dan juga puskesmas pembantu yang ada di Kota Medan itu 80 puskesmas. Dan Bobi Nasution mengatakan sebenarnya fasilitas-fasilitas kesehatan ini bisa melaksanakan vaksinasi, hanya saja belum mencukupi jumlah vaksin yang masuk dari pemerintah untuk saat ini. Beliau menjanjikan sekitar minggu kedua atau minggu ketiga Agustus jumlah vaksin yang masuk ke Kota Medan itu akan mulai stabil, diharapkan gitu. Ya, terkait apa tadi juga Hani, tadi soal puskesmas ya. Soal puskesmas itu sebelumnya kan ada usulan dari Ikatan Dokter Indonesia untuk agar penyelenggaraan sertifikasi vaksinasi massal yang menimbulkan kerumunan ini ditekan, tidak terlalu banyak lagi jumlahnya, itu kan mereka mengusulkan agar dilaksanakan di puskesmas dan puskesmas pembantu. Nah, berarti sejauh ini Pemko sudah tanda kutip mendengarkan itulah ya, mendengarkan, tapi kendalanya adalah vaksinasi yang belum vaksin yang belum cukup. Begitu kira-kira ya. Iya Bang, kemarin Wali Kota Medan, Bobi Nasution juga sudah mengatakan bahwasanya mereka ingin mengurangi jumlah lokasi-lokasi vaksinasi massal yang ada di Kota Medan karena kemungkinan besar untuk menimbulkan kerumunan itu sangat tinggi. Jadi beliau mengatakan vaksinasi nanti akan lebih disebar lagi bahkan sampai ke tingkat lingkungan supaya tidak ada kerumunan-kerumunan lagi gitu. Jadi masyarakat yang ingin vaksin bisa langsung lapor ke kelurahan, nanti dari kelurahan bisa memfasilitasi vaksinasi untuk warga Kota Medan gitu Bang. Baik. Ani. Ini satu lagi Ani. Tadi kan ada mungkin tidak ada hubungannya nih sama vaksinasi, tapi tadi ada informasi kita dapatkan terkait warga negara Amerika ya, yang katanya ditolak melapor ke pos penyekatan, dia positif dan dia ditolak di beberapa rumah sakit. Itu tahu nggak nih gimana? Ya, perkembangan terakhirnya bagaimana? Kalau untuk itu kami sudah mencoba untuk menghubungi Satgas COVID-19 Kota Medan Bang, cuman belum ada penjelasan mengenai hal tersebut Bang. Oke nih. Ya kalau memang belum ada mungkin barangkali bisa nanti tindak lanjuti lebih lanjut ya, karena kan ini pengakuan yang membuat kita agak bergetar sedikit tadi bahwa dia positif. Iya, kemudian dia jalan ke sana kemarin. Ini sama kayak Aceh kemarin. Aceh yang makan itu? Aceh sehat ya. Aceh yang sehat, Aceh sehat. Iya. Yang berpikiran tidak sehat. Nah ini kan tapi kawan ini kan tidak sengaja ya orang-orang ini, tapi kan dia sudah kemana-mana juga. Mungkin bisa diikuti Hani perkembangannya bagaimana kira-kira. Ya mungkin itu aja nih, terima kasih banyak, selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya itu tadi ya Bang, soal masalah sertifikat vaksinasi. Banyak juga sebenarnya yang pro kontra dengan
sertifikat vaksin ini. Mau masuk mall katanya harus pakai sertifikat. Kendaraan umum juga. Netizen kemarin kan, netizen kita kan mulutnya tajam-tajam. Puks ya. Iya, hari ini katanya ya kan. Hari ini bawa sertifikat vaksin, besok apa? Kartu keluarga katanya ya kan. Apalagi katanya, mah kacau, Pak. Dia nggak tahu yang buat kebijakan ini Opung Luhut loh. Tapi Pak Bobs kayaknya nggak Pak takut Bobs ya Mas. nggak inilah, mana mungkin takut kan. Backingnya kan. Kota Medan belum mau ya menerapkan kebijakan tapi itu ya. kayaknya beberapa kota juga masih mempertimbangkan untuk menerapkan itu, seperti Semarang misalnya kan, Jawa Tengah, beberapa kota besar di Semarang, terutama kota Semarangnya itu masih belum akan memperlakukan, ya. sama juga seperti Medan. Terus ada juga kemarin informasinya kalau mau masuk tempat seperti mall atau fasilitas umum lain harus menunjukkan hasil swab begitu kan. Nah, kok meradang lagi netizen ya kan. Ini semana-mana orang ini katanya buat kebijakan. Tes swab cepet lempul katanya ya kan. Duit awak cepet lempul, mau masuk mall pun dah habis katanya. Untuk swab aja katanya. Bagus awak nongkrong di pinggir-pinggir paret itulah katanya ya kan. Nah, inilah. Gak jadi masuk Mall ya. Iya, duit dia cepet lempul, Bang. Suruh swab pula. Iya, rencana mau keliling cuci mata kan, mau tengok ya modal cepet lempul kan. Bisa lah, duduk di kafe iya bisa. Kan, dapat minum sama nasi goreng kan. Iya. Ini begitu masuk, silakan Pak swab dulu katanya kan. Berapa cepet lempul? Balik ada nggak kawan, aduh mah habis lah kan gitu kan. Mana ada modal lagi ya. Yang betul aja lah pemerintah ini katanya kan. Iya pula pikir awak kan. Memang jadi dilematis juga soal kebijakan-kebijakan belakangan ini ya. Ini ada yang bertanya nih apa kita nih, netizen kita dari Bang Rajuar Selian. Iya, Selian ya kan. Jadi dia bilang, kalau saya bukan takut jarum suntik, tapi dokter dan perawat yang tidak membolehkan saya untuk vaksinasi karena saya penderita asam lambung, sesak napas dan hipertensi. Banyak. Aslam. Berarti komplikasi Om ya. Ya semoga Om lekas sehat lah ya. Tapi memang yang seperti ini itu jadi ada pengecualian, kekhususan. Saya pun Jadi juga tidak begitu boleh. sebenarnya. Ya, comorbid namanya. Comorbid. Jadi kalau saya punya gangguan pencernaan, Mbak. Ya. Gangguan fungsi hati, bukan? Enggak. Sering ditolak. Pencernaan. Gitu, kalau sering ditolak, sering putus cinta, patah hati, itu namanya gangguan fungsi hati. Ya, kayak kemarin ya ada kita ya. Iya kan yang ya kena memang gangguan fungsi hatinya sampai dia itu uring-uringan apa. Kalau saya enggak peduli, saya udah putus cari rai. Ya, biasa lah pancing lagi. Ya, itu ya. Tadi Bang atau Om Rajuar Selian ya, semoga lekas sembuh ya. Agar bisa segera divaksin. Ya kan. Kalau enggak pun mungkin ada suratnya itu ya, kalau nggak salah ya, ada suratnya orang yang comorbid ketika dia saya tidak bisa. Ini saya comorbid. Begitu. Ya. Itu tadi soal sertifikat vaksin ya. Ini yang ketiga ini ada apa lagi nih Bang? Yang ketiga ini yang agak berita menggembirakan ya, lebih terutama bagi yang dapat. Ya, bagi yang dapat gembira ya. Kita turut merasa gembira juga. Ya. Ini apa nih kira-kira? Ini Presiden Joko Widodo ini tadi memberikan apresiasi, bonus pada atlet peraih medali. Di Olimpiade Tokyo. Iya, Grecia siapa Grecia namanya? Poli. Grecia Poli. Dan Apriani Rahayu mendapat bonus paling besar. Cair lah ya orang ini ya, ya. 5,5 ya. Ditambah. Iya. Tambah. Harusnya kan pemerintah menjanjikan 5M. Jadi dijanjikan ditambahkan 500 juta. 500 juta ya. Selain itu apalagi? Tapi yang sedap di sini. Ada yang sedap. Ya kan? Udahlah ditambah bonusnya. Ini Mbak Grecia ini jualan sepatu. Oh, Mak double ya Mbak ya. Jual sepatu produk sendiri. Jadi dia bilang sama Pak Presiden ini saya kan sekarang sudah di ambang masa pensiun. Sebentar lagi pensiun. Mungkin sehabis akhir tahun ini saya pensiun dan mulai usaha dan gitu sudah ya. memulai usaha Pak katanya. Usaha apa? Kata Pak Jokowi kan. UMKM Pak. Oh, tertarik lah saya Presiden oh kan. iya.
apa itu jual sepatu katanya. Mana Oh ya, mana sepatunya sih? ini? Colok. Berapa Pak? Berapa harganya ini berapa kamu jual kata Pak Jokowi kan? 1,1 juta Pak. Kata, ih kok mahal kata Pak Jokowi. Ini sepatu saya 300. Bapak beli mana 300? 2 kali pakai kok ya 300 ya kan. Nah, bilang dia, "Oh, jelaskan lah sama dia. Oh, ini Pak bahannya ini kan. Saya nggak ngasih loh Pak sama Bapak." Jual Emang ya. mantap Mbak Grace ini iyalah. ya sama Berdagang. presiden aja dia jualan kan. Itu gitu bilang memang. dia, "Saya nggak jual nggak beli loh, nggak ngasih loh Pak sama Bapak." Oh iya, saya pun nggak mau kata Jokowi kan. Saya mau beli kalau mau kan. Ya udah Dibeli. boleh Pak. Dibeli akhirnya. Oke. Dan ini ada videonya nggak? Ada foto-fotonya aja, Foto-foto fotonya kita ya. tunjukkan selain apa. Nah, itu dia. ya. Ini pas Mbak pas Grace tuh. Mendapat apa ini ya? Uang tadi ya? Uang. Tadi Oke. sore. Ini foto bersama ya. Foto bersama. Nah, itu dia. Ini dia ya. Nah, Itu tunjukkan Pak Jokowi itu. tunjukkan ya. Tunjukkan Ini Pak Jokowi itu. Ini 300 300. 300.000 ya. Foto. Tapi kalau sepatu saya hari ini Cok yang mana tuh? ini swallow. Ya. Tapi tadi Dokter Martin nggak dipakai? Oh, belum. Karena ini Dokter. akhir-akhir ini hujan ya. Iya, ya. Jadi saya khawatir. Yang beli di Thailand ya? Kulit ya Thailand. Itu beli sendiri atau online? Saya mesan dari tukang jagal. Jadi itu ada kulit manusia juga. Tadi saya dengar Bang, setelah Jokowi membeli sepatunya ini jadi namanya itu Viral. jadi hits ya. Viral, iya. Orang pun mencari sepatunya. Memang ini Mbak Grace ini. Iya. Kan? Momentumnya pas ya. kan? Sepatu Dicolokkan aja ya kan? sama presiden langsung Mm-mm. di acara situ. Iya, aku Sekalian pengen juga endorse. gitu Bang. Tapi salahnya aku memang bukan atlet. Kalau aku atlet, aku colok aja, aku jual bakso kan. Ah, ini bakso bola dunia. Bos. Dua. Bos. Sepasang bol. Colok iya. Ini Pak bakso, mantap punya nih. Coba Bapak, rasa skate kan itu kan. Pegang-pegang pun nggak apa-apa. Berhasil juga ya. Berhasil dia. Nah, ini langsung melejit apa namanya itu ya? Pesanan ya. ke ini dia sekarang buka outlet sama factory-nya itu di Malang. Oh, di Malang. Malang itu Jawa Timur ya? Jawa Timur. Timur ya. Jadi Mbak Grace ini ya sudah aman lah kalau dia pensiun. Iyalah. Suami ada, kaya. Iya, ada usahanya ya kan. Suami kaya, usaha ada, bonus banyak. Prestasi Lengkap ya. Kawannya Agnes Monica. Lengkap. Iya, tapi kalau ngomong-ngomongin soal atlet ini, Bang. Ini banyak juga kasus-kasus yang sering kita temukan, misalnya dulu dia seorang atlet, misalnya angkat besi, ada pelari cepat. Di masa-masa jayanya dia itu benar-benar dihargai, benar-benar diapresiasi. Tapi ketika setelah pensiun, negara itu kadang abai dengan para atlet-atlet ini. Nah, orang-orang semacam ini kan kasihan juga. Iyalah kalau Mbak Grace ini memang rezekinya bagus. Tapi kalau atlet-atlet banyak itu Bang, ada atlet angkat besi yang akhirnya jadi kuli panggul. Bahkan ada yang saya baca atlet dayung ada itu yang jadi sempat tukang bunuh cuci diri karena petinju tuh. Raman kili-kili. Karena nggak bekerja. Nah, ini kan harus jadi perhatian juga sebenarnya Bang, untuk atlet ini kan bukan sekedar sapi perah ya, diperah ya kan, udah berhasil dipuja-puja, setelah itu ditinggal, nggak gitu juga lah ya kan, harus juga dibina. Artinya kan bisa dibuat satu komunitas apa, misalnya dia dulunya atlet tinju, udah percayakan dia melatih atau apa gitu kan. Jangan sampai misalnya nggak kerja sementara ada yang mau dihidupi, jangan sampai lah medalinya itu pun dijual kan gitu kan. Sedih kali loh kita di Indonesia ini sering terjadi kayak gitu Bang, bukan di film-film, ini nyata ini. Ya. Iya nyata. Tapi sekarang kalau inilah ya, apresiasi pemerintah di zaman-zaman era setelah reformasi lah kita bilang ya, sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Seperti ini kan sudah dikasih. Dan mereka semuanya kan jadi pegawai negeri. Oh gitu ya. Si Gracia siapa ini kan sudah pegawai negeri di Kemenpora dan di beberapa
kementerian yang disesuaikan sama ini dia. Bakat dia ya. Sama apa? Bukan. Skill sama pendidikan dia. Tapi kalau zaman dulu memang iya. Harusnya gitu kan. Zaman siapa itu? Soeharto. Nggak, artinya jangan sampai lah. Harus ada penghargaan lah kepada para mereka ini kan secara nggak langsung pahlawan negara juga, Bang. Betul, Ya kan? betul. Harus dihargai gitu kan. Kayak sekarang alhamdulillah kalau memang betul-betul negara hadir itu cukup kita apresiasi, tapi banyak juga Bang yang atlet-atlet lama yang masih hidup mungkin yang sekarang hidupnya itu juga harus didata dong. Aku ingat dulu SEA Games 91 itu kan sepak bola Indonesia kan dapat emas, dapat medali emas dan diberi penghargaan oleh pemerintah 91 uang itu? pensiun, misalnya uang pensiun yang dibayar seumur hidupnya. Seumur hidup. Tapi yang menjadi persoalan adalah besaran uang pensiun itu sejak tahun 91 sampai tahun 2021 itu berapa tahun tuh? Iya ya, betul ya. Tidak berubah uangnya. Iya, misalnya gopek ya kan. Udah dulu uangnya sekitar ya mungkin 500.000 ya kalau nggak salah ya, 500.000. Jadi 500.000 tahun 91 itu sangat besar, itu ya kan? Ya kan? Iya, betul. Tapi 500.000 sekarang ya untuk beli apalah sekarang tuh main dingdong online tuh apa namanya itu ya kan itu. Nah itu satu. Yang kedua, ini kan banyak juga atlet profesional zaman dulu. Di masa jayanya dia uangnya banyak berlimpah, tapi jakatnya banyak kali mah. Zakat. Bukan zakat ke tempat yang semestinya. Kalau zakat ke masjid dia palanya terus mengalir kan. Ini zakatnya ke lain ya. Diskotik, ke ruang karaoke, beli apa kayak yang di Labura itu. Itu mungkin satu dari sekian banyak mungkin ya. Banyak. Bukan satu dari sekian banyak. Iya. Tapi menurut saya ya banyak juga yang mungkin jalannya lurus-lurus saja tapi nasibnya itu lebih banyak lagi. Itu yang agaknya mohon lah diperhatikannya kan. Apa yang dilakukan yang sekarang sudah ya bagus lah ya kan, nggak kayak di sana negara kawan saya Korea Utara Kim Jong Un nggak berhasil tembak. Kok nggak juara kau ya. Makanya kalau atlet Korea Utara kalau nggak juara nggak berani pulang. Takut kan ini bagus pindah ke sebelah aja nih katanya. 7 turunan nih kata digas ya kan. Tapi itulah ya kita berharap agar negara tetap hadir ya kan, nggak cuman untuk atlet tapi juga untuk para pejuang-pejuang lama. Ini kan momen 17-an. Ya kan Bang? Ya. Kadang kita lihat begitu upacara bendera datang, aki-aki itu kan pakai baret apa kan yang memang veteran kan. Kakek dulu ya saya berjuang ini segala macam, tapi negara kurang hadir begitu. Ya. Saya sering dulu Bang waktu masih di organisasi kepemudaan, sering kan bertemu dengan ini kan. Oh, yang anggota juga dulu ya. Anggota kita. Ya sering. Baju kan, masih ada? Masih ada, masih dengan tulisan sekretaris. Ya sering ketemu ya dulu ya. Ya. Sering ketemu. Jadi itu kasiannya kita gitu dijanjikan ya Pak nanti kita datang lah kita santuni, tapi setelah itu kalau ini memang rata-rata nasibnya lebih apa ya dari atlet dibanding atlet ya. Kalau atlet memang oke lah, ada yang kurang beruntung tadi, ada yang karena ulahnya sendiri atau memang ada yang memang betul-betul tidak diperhatikan. Tetapi ada juga yang mapan kan atlet dari zaman dulu. Tapi rata-rata kalau kakek-kakek kita para pejuang itu rata-rata ini ya. Iya sedih kan. Iya sedih lah. Kecuali kalau yang dulu pintar kayak Jenderal Nagabonar ya. Kok Nagabonar? Jenderal Soeharto. jangan sebut nama. Iya Soeharto kan banyak. Misalnya Soeharto Ade mana gitu kan. Soeharto Ade dia masih pangkatnya kapten. Oh jenderal. gitu ya. Dan pelatih bola. Kamu siapa yang suruh kamu gitu? Siapa? Nah ini kita harapan kita ya itulah negara harus tetap hadir gitu kan. Ini ada yang lain nggak Bang nanti? Apa tadi? Ini tadi berhubungan sama
hari kemerdekaan Hari itu. kemerdekaan, yang ya. katanya harus dilaksanakan secara Oh daring. iya betul. Tidak apa, Gubernur Sumatera Utara mengimbau agar masyarakat tidak membuat perlombaan. Kalau mau buat secara daring. Kayak mana tuh Bang? Panjat pinang Ya nggak secara apa-apa. daring ya? Disorot, kita manjat di rumah. Itu. Nggak asik banget dong. Nanti gambarnya disatukan Astaga. di video apa Capek namanya? dong tim editornya. Iya. Ini aduh ini memang Pakai jadi CGI gimana ya? atau pakai apa tuh namanya green screen. Memang Lombanya itu ini tahun-tahun yang cukup melelahkan dan membosankan lah bagi kita semua ya. dan membingungkan. Semuanya serba daring, tempel ban harus daring ya kan, panjat pinang pun harus daring. Ya ini harus sabar-sabar lah kita menghadapi kenyataan yang pahit Panjat ini ya. pinang, makan kerupuk ya. Apa lagi? Lomba lari goni. Apa guli ya kan, gigit koin ya kan, masukkan paku ya kan. Atau gimana caranya? Coba ya, misalnya lah kita bayangkan lah kalau Nggak bisa aku membayangkannya Bang. mungkin gini. Dia ini lari goni misalnya kan. Oh lari goni di rumah, aku lari goni di sini. Iya. Pak produser kita yang tampan itu, Pak Sipayung, dia di rumahnya, ya kan. Terus satu orang di sini bawa stopwatch. Kita lari masing-masing di rumah kita. Siapa yang paling cepat? Ya kan? Jadi pakai tiga stopwatch. Susah 1, 2, dong. 3. Siapa yang paling cepat? 1, 2, 3 tuh lari semua kan? Waduh, susah dong Bang. Barangkali seperti itu. Kalau gitu nanti kayak ini dong. Waktu kamu 20 menit ya makan di warung ini. Itu kan sudah jadi itu bagian bisa. jadi lomba ya. Itu bisa. Iya, Diusulkan itu sama Heeh. pemerintah, boleh. Lomba makan Lomba 20 makan menit. 20 menit. Abis itu usus buntu. Iya. Makan cabai Iya kan, belum iya kan? makan ya. Belum temakan, bulat-bulat ditelan. Secara ya kan? medis kesehatan itu Nggak berapa kali kunyah tuh yang bagus? 15 atau 20 kali kan? 15 Agar ya. hancur. Satu kunyahan itu Itu nasi kan? nasi. Kalau apa kerupuk atau ini Ya sama kan? siram air aja. Kerupuk ini, Iya kan? kerupuk tikar itu yang mie. Itu kan main remuk lama aja. itu. Iya ya. Remuk siram kuah. Iya ya. Biar Ya kan? pas ya. Biar pas. Ya itu ya. Kita berharap semuanya harus bersabar ya. Kayak kata anggota Dewan DPRD Labura yang tertangkap pesta narkoba, kalian di rumah saja, biar kami yang pesta narkoba. Saya jadi ingat ini Bang soal teka-teki ya kan. Hewan apa yang malas, kerjanya tidur, dan sekali bergerak itu bikin heboh? Apa ya? Hewan. Iya, hewan apa yang malas, kerjanya tidur, menyusahkan rakyat. Udah dapat aku cluenya. Dan kalau sekali bergerak bikin heboh. Oh, ini hewan perwakilan rakyat. Loh. Kok tahu? Betul. Betul. Oh, berarti Iya. kita memang sudah Satu visi dan misi ya. Chemistry gitu Iya. ya. Baju aja nggak sama. Iya, ya. saya tadi bertanya-tanya ini Bang Agus tadi dari warung ayam penyet mana? Gitu ya. Ini sebenarnya bukan ayam penyet. Heeh. Ini rumah makan Padang. Oh, rumah makan Padang. Salero Basamo. Salero Basa. Oh, yang dekat baliho. Ibu itu ya. Oh iya, kami Yang sekarang baliho. di tempat kami itu beberapa menu sudah kami ganti. Oh, jadi Dendeng batoko nggak ada lagi. nggak ada lagi dendeng batoko. Apa rendang ayam itu udah kami Udah ganti. ganti. Jadi chicken wing. Chicken wing. Iya ya, itu karena efek banyak Efek, spanduk banyak tadi ya spanduk. dan Jadi itu lagi hits ya. Hits terbawa-bawa kita. Iya, betul. Iya, Iya, aku memang iya. penampilanku kayak apa ya? Ya. Agak-agak ini ya. Silakan Pak. Tadi Iya, ngetes ini kita, ngetes skill. Skill ya. Piringnya Oh gitu di tuh sini ada. ya. Kiri kanan. Berhasil. Hah? Berhasil. Tumpah. Tumpah. Kalau rumah makan skillnya pakai ini ya, piring dan Gini. berisi makanan ya. Taruh di sini.
Tapi kalau Pak Sekdanya Utara lain, Pak. Lain ya. Lain. Dia pelari cepat. Iya, saya terus teringat-ingat Pak Sekda. Pak Sekda itu jago dia ngangkat yang lain. Langkah Oh, iya. cepet-cepet. Nggak jatuh. Seimbang. Seimbang. Yin dan yang Iya. Dia tampak welas asih. kakek olah sasi. Iya kan? Kan mirip kan? Ya oke. Sudah hampir 1 jam. Ngalur udah ngidul lewat ya. Ngalur ngidul kesana kemari. Ya itu tadi kita ulangi sedikit. Pertama soal terorisme ya. Ya jangan sampai kalian-kalian yang masih muda ya kan diajak ini itu alasannya ya ini kan modusnya kadang selalu menggunakan apa ya Bang? Kegiatan-kegiatan berbalut agama ya. Mohon maaf saya bukan mau menstigma agama atau apapun, tapi kadang hal-hal seperti itu yang jadi alasan para pelaku ini ya. Jangan sampailah teman-teman bisa terpapar lah ya paham-paham sengit seperti ini ya. Ini nggak betul, paham nggak betul ini. Ya. Harus dijauhi lah. Iya, agama yang lurus tidak seperti itu. Iya. Iya, pelajarinya yang betul. Perlu dicatat tidak ada agama manapun yang mengajarkan kedamaian dengan cara kekerasan. Betul. Ya kan, Bang? Ya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa lah ya menjaga diri, jangan sampai gampang terpengaruh. Kalau ada yang mengajak, ayo kita melakukan bom bunuh diri, silakan Bapak saja duluan. Kami menonton saja. Kami menonton saja. Nanti kami videokan. Nanti akan kami beri penilaian yang terbaik. Ya, bilang kami gitu. videokan. Terus kemudian yang kedua tadi soal masalah sertifikasi vaksin yang di Kota Medan belum rencana akan diterapkan begitu ya. Belum rencana akan diterapkan ya. Sepertinya Pak Bobi masih kurang sepakat dengan pendapat Ops Luhut ya. Ya, karena tadi dibilang oleh Pak Bobi Nasution bahwa mungkin itu akan bisa diterapkan ketika vaksinasi itu sudah merata. Jadi sekarang bukan tidak ingin menerapkan itu, tapi memang secara keseluruhan vaksinasi itu belum banyak, nanti diprogramkan bahwa vaksinasi itu akan dilakukan di puskesmas. Tetapi saat ini jumlahnya belum mencukupi. Jadi menunggu itulah. Nah, itu yang kedua, yang ketiga tadi soal masalah atlet ya, Bang. Atlet sekarang ya dihargai betul oleh pemerintah, mendapatkan apresiasi yang memang layak begitu ya. Ada diberikan penghargaan lah yang cukup. Dan kemudian tadi juga jadi catatan juga jangan sampai nanti kasus-kasus seperti belakang hari ya kan. Pada zaman-zaman dulu ya, saya tadi dilarang menyebutkan nama jenderal yang memimpin negara ini 32 tahun ya. Dan dilengsarkan ya. Iya. Tahun 9 ini. Kalau bisa ya pemerintah juga harus bisa hadirlah, jangan sampai ada atlet misalnya yang luntang-lantung di hari tuanya begitu kan. Kemudian ini karena momen hari kemerdekaan juga pemerintah diharap hadir juga melihat para veteran ya. Saya kadang sedih juga melihat para veteran ini. Banyak juga yang kemarin itu tua-tua kita gitu. liputan kita ada yang berumah di pinggir rel kereta api. Iya. Rumahnya apa ya, bisa dibilang kena angin aja pun rubuh. Kumuh ya. Rubuh kena angin. Sepam gitu. Nah ini Tapi di dindingnya banyak aja bintang-bintang penghargaan. Kita melihatnya miris ya. Bagaimana dia berjuang dulu untuk memerdekakan negara ini. Setelah negara ini merdeka dan tumbuh pesat, tapi perhatian gubuknya para mungkin, pejabat ini ya. Gubuknya mungkin di bawah tiang baliho ya. Oh iya. Dia melihat itu. Melihat baliho ya kan. Ibu ini ya pakai apa gitu ya. Tapi ya gitu mungkin ya. Mungkin kenapa bisa terabaikan karena memang barangkali ya kan. Banyak oknum-oknum pejabat ini yang modelnya kayak anggota DPRD Labura itu yang tukang narkoba ya. Jadi lupa mereka dengan jasa-jasa pejabat. Iya. Mereka ya kan? sudah jadi tersangka ya. Tersangka. Dan akan segera disidang. Ya kalau bisa hakim nanti penjarakan aja lah, ngapain rehab-rehab. Ya kan? Sekali-sekali kan ngerasain kan biar sama-sama. Kan wakil rakyat harus merakyat dong, ya kan? Harus sama-sama di penjara dong. Duduk di lantai, tidur berdiri kadang kan di
sel itu kan. Ya mungkin itulah Bang dari kita ya kan. Iya. Terima kasih buat netizen Tribun Medan yang setia menyaksikan tayangan segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Baik yang memberi komentar maupun yang membuli, menonton saja ya. menonton saja atau bahkan yang membuli soal Itu. Iya. ya kan? Terima kasih banyak. Terima kasih ya kan. Terima kasih. Tetap senantiasa menonton kami. Barangkali kalau kami ada salah-salah kata ya kan, mohon dimaklumi Dan dimaafkan. Kemudian kalau soal ada komentar ini presenternya ngebacot aja ya, memang tugas kami ngebacot. Untuk menyampaikan aspirasi rakyat tentunya. Masa ya kan? kami udah di sini Iya. di depan mic seperti ini kemudian di syuting diam-diam aja. Diam aja ya betul. Iya. Bagus jadi patung lilin kami. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Sampai ketemu hari Selasa.